Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada praktikum IPA selanjutnya, yaitu mengenai simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Perkenalkan, nama saya Rabiatun Nadawiyah dengan NIM 859182408, unit program belajar jarak jauh Universitas Terbuka Mataram. Baiklah, kita ke pembahasan dan percobaan. Simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara makhluk hidup yang berbeda yang mempunyai 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda tapi saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya tanaman dengan cacing tanah. Kedua makhluk hidup ini sama-sama diuntungkan, yakni tanaman diuntungkan karena cacing tanah mengemburkan tanah saat menggali, membuat tanah jadi lebih longgar, subur, dan banyak udara. Ini membantu agar tanaman tumbuh lebih baik dan mendapatkan air serta nutrisi lebih mudah. Sedangkan cacing tanah diuntungkan karena tanaman menjatuhkan daun-daun kering, sisa akar, atau bahan organik lain ke tanah. Bahan ini menjadi makanan untuk cacing tanah. Jadi, karena sama-sama untung, hubungan ini disebut mutualisme. Sama halnya dengan tanaman dan manusia, keduanya saling menguntungkan, yakni manusia diuntungkan karena tanaman memberikan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas, menyediakan makanan seperti buah, sayur, biji-bijian, obat-obatan, serta bahan bangunan dan pakaian. Sedangkan tanaman diuntungkan karena manusia merawat tanaman dengan cara menyiram, memupuk, membasmi hama, dan memperbanyak tanaman lewat pembibitan atau penanaman, hingga tanaman bisa tumbuh lebih baik dan meluas. Jadi, karena kedua pihak sama-sama mendapatkan manfaat, hubungan manusia dan tanaman disebut simbiosis mutualisme juga. Lanjut, yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua organisme saat satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Contohnya tanaman anggrek dan tanaman tanduk rusa yang menempel di pohon mangga. Anggrek dan tanaman tanduk rusa diuntungkan karena anggrek dan tanaman tanduk rusa mendapat tempat hidup yang tinggi di batang pohon mangga, sehingga bisa mendapat sinar matahari yang cukup dan tidak bersaing langsung dengan tanaman lain di tanah. Sedangkan pohon mangga tidak dirugikan karena anggrek dan tanaman tanduk rusa hanya menempel di batang, tidak mengambil air atau zat makanan dari pohon mangga. Akar anggrek dan tanaman tanduk rusa tidak masuk ke dalam jaringan pohon, jadi tidak merusaknya. Pohon mangga tidak mendapat manfaat dari keberadaan anggrek dan tanaman tanduk rusa, tapi juga tidak mengalami kerugian. Jadi, karena tidak ada pertukaran langsung antara pohon mangga dan anggrek maupun tanaman tanduk rusa, hubungan tersebut termasuk pada simbiosis komensalisme. Yang terakhir, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua organisme saat satu organisme diuntungkan dan yang lain dirugikan. Contohnya manusia dan nyamuk. Di sini kita lihat nyamuk diuntungkan karena nyamuk mendapat darah manusia yang dibutuhkannya untuk memproduksi telur. Sedangkan manusia dirugikan saat digigit karena manusia bisa merasa gatal, bengkak, iritasi, bahkan bisa tertular penyakit seperti demam berdarah, malaria, atau Zika dari nyamuk. Jadi, karena hubungan tidak seimbang ini, yaitu hanya nyamuk yang mendapatkan manfaat, sementara manusia tidak mendapat keuntungan apapun dan malah terancam kesehatannya, hubungan tersebut termasuk pada simbiosis parasitisme. Sama halnya dengan sapi dan lalat. Lalat diuntungkan ketika lalat hinggap di tubuh sapi, mengambil makanan dari luka kecil atau bertelur di kotoran sapi. Mereka dapat memanfaatkan tubuh sapi untuk berkembang biak atau mencari makanan. Sedangkan sapi dirugikan sebab sapi merasa terganggu karena gigitan atau hinggapan lalat bisa menyebabkan iritasi, luka, bahkan bisa membawa penyakit. Kesimpulannya,
Terima kasih, sampai jumpa di praktikum selanjutnya ya.